besar Tuhan kasih kepada dia. Setelah apa? Melalui sebuah perjalanan kehidupan. Nah, kita juga ada pada hari ini. Ya, Tuhan taruh saudara dan saya di mana? Pasti ada berbentuk kesulitan semua kepada setiap kehidupan kita. Ya, Alkitab katakan percaya tidak percaya, suka tidak suka, itulah orang percaya, itu orang Kristen. Kristen itu harus berkualitas, punya nilai. Orang percaya itu ditaruh kesulitannya ini, tetapi lihat dari mulutnya ada hatinya, hatiku percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya juga ingat dulu keluarga saya, keluarganya istri di ini, waktu pertama kali merantau ke Jakarta, mereka ada rombongan berapa orang. Begitu masuk di Jakarta, apa terjadi? Wah, sukar, sulit. Tahun-tahun berapa? 80-an. Pernah dicerita kepada kita. Pernah sampai apa? Puasa terpaksa. Jadi kalau kita puasa, itu kan betul-betul ini. Tapi ini puasa terpaksa, kenapa? Tidak ada yang dimakan. Tetapi, dicerita gitu. Kita ketemu, tapi buktinya saya masih hidup sekarang. Dan pada waktu itu sekitar mungkin berapa? Sekarang sudah almarhum. Tuhan berkati. Tuhan berkati dan punya rumah di daerah di Jakarta Timur itu masih di gang polisi di sana. Gitu. Luar biasa. Setelah melalui apa? Sebuah perjalanan kehidupan. Dan semua yang bersama-sama dengan mereka yang merantau itu luar biasa, pada punya rumah ada yang di Tanjung Priuk, ada yang di sini, ada yang di itu, tapi beberapa sudah dipanggil. Tapi apa? Setelah kita dengar cerita, nggak mudah, nggak gampang. Ya, masih seorang gadis yang merantau gitu. Kesulitan yang begitu luar biasa. Tapi apa? Nah, kebiasaan keluarga ini, mereka bergaul dengan Tuhan apa? Mesbah keluarga. Jadi biasa, waktu kami biasa pergi menginap di sana, biasa jam 4:30 itu mereka sudah mulai doa. Ya gitarnya pokoknya begitarnya ya asal yang penting bunyi, bisa nyanyi, udah selesai deh. Saya juga yang kadang musik juga dengar itu, waduh ini kayaknya apa gitu Pak. Tapi pokoknya nyanyi aja puji Tuhan ya. Tuhan tidak dengar suara kita gitu. Ya gitu ya. Mungkin hanya burung-burung saja yang lari gitu, selesai gitu. Tapi Tuhan melihat hatinya gitu. Nah, suatu ketika saya dulu waktu suatu ketika ada seorang anak itu cuma diajari doa, Tuhan berkati makanan ini, cuma gitu saja diajari, berkati makanan ini. Nah, terus itu saja. Nah, suatu ketika anak ini pulang sekolah, dia pulang sekolah dia lihat sawah-sawah. Nah, waktu dia lihat sawah-sawah, ada kerbau datang ke arah dia. Gitu. Orang sudah pada teriak. Awas itu ada kerbau. Dia pilih berdoa, tapi doa apa yang dia tahu pada hari itu? Tuhan berkati makanan ini. Ya, tapi Tuhan tahu hatinya. Waktu kerbau itu datang, Tuhan berkati makanan ini. Tuhan lihat hatinya dia. Kerbaunya tidak loncat, dia selamat. Apa? Tuhan lihat hatinya dia. Nah, pada waktu mungkin kita ditaruh dalam berbagai macam kesulitan. Saya katakan kesulitan ini terkadang ada banyak bidang, bertubi-tubi. Ya, belum selesai satu bidang ini, datang lagi ini. Belum selesai pergumulan ini, datang lagi ini. Belum selesai ini lagi, Tuhan, ini apa lagi nih? Tuhan, saya di tengah keluarga kami ada pergumulan. Belum selesai ini, saya dalam bidang ini. Belum selesai lagi saya ini. Tuhan, rasanya tidak kuat, tidak mampu gitu loh. Apalagi, belum lagi nanti misalnya apalagi ada peristiwa-peristiwa kecil yang kita tidak duga-duga tiba-tiba terjadi. Kami juga banyak kali juga begitu. Tuhan, kita berkata, Tuhan ada banyak ini belum selesai. Tiba-tiba pulang ke rumah yang terjadi apa? Saya pernah berapa kali mengalami apa? Tiba-tiba apa? Pompa mati. Aduh Tuhan, apa lagi ini? Pompa mati. Nggak ada air berapa hari. Waduh. Belum selesai nanti keluar, mungkin kita keluar pakai motor, tiba-tiba apa? Di tengah jalan apa? Ban gembos. Ban gembos, Tuhan, ini selesai lagi. Aduh, habis itu apa lagi? Tuhan, ini uang nggak ada gitu. Aduh Tuhan, belum mungkin di tengah perjalanan selesai lagi apa lagi? Tiba-tiba dapat telepon lagi. Dari mana? Dari keluarga ada kabar itu. Aduh, bagaimana gitu? Terkadang kita dibawa kepada situasi seperti itu. Kami berapa kali kita katakan, ada Tuhan, terkadang kenapa harus seperti ini? Itu pada zaman itu seperti itu. Coba lihat, sulit dalam ekonomi. Terus habis itu apa lagi? Kesulitan secara moral yang begitu rusak pada hari itu. Tapi apa dikatakan firman Tuhan? Setelah 500 tahun dia berjalan, Alkitab mengatakan kepada kita,
Ada seorang yang bernama Nuh yang dilahirkan, ayahnya bernama Lamek. Setelah 500 tahun dia berjalan dengan Tuhan. Oh, perhatikan, dia itu hidup benar, tidak bercerai. Ini bukan sebuah perjalanan hidup yang pendek, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan mungkin kita tidak akan nanti mencapai umur 500. Tapi ini perjalanan hidup yang sekarang saudara dan saya Tuhan, ada tentunya banyak yang Tuhan hadapkan. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara punya nilai, punya kualitas. Orang itu, orang percaya ini ditaruh di sini, kesulitan ini, tantangan ini sekalipun bertubi-tubi datang, tetapi pelitanya tetap bercahaya. Hatinya tetap melimpah dengan syukur. Tidak tahu apa, wah selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Sekalipun mungkin pada hari saya katakan kesulitan seperti ini, dia harus bayar harga untuk mencari Tuhan, harus melakukan ini. Wah, tetapi orang itu, orang percaya itu tidak dilihat, tidak disorot, tetapi dia terus berjalan. Sampai berjalannya waktu, sampai apa? Nanti ada apresiasi Tuhan datang. Penghargaan Tuhan datang. Kalau kita lihat, coba lihat firman Tuhan. Apresiasi Tuhan terhadap orang-orang percaya. Ya, luar biasa. Dan yang lebih utama lagi apa nanti? Apresiasi di dalam kekekalan. Nah, ini yang fokus utama kita. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Ada penghargaan yang luar biasa dalam pertandingan iman orang percaya. Si A, si B, orang percaya ini, anak Tuhan ini. Ketika mereka dilahirkan pada waktu ini, di tempat ini, di daerah ini, ya di keluarga ini, orang percaya tersebut ternyata ada di bentuk kesulitan yang luar biasa. Ada di dalam tantangan pergumulan hidup yang luar biasa. Perjuangan yang sungguh berat, yang tidak mudah, yang harus ditapaki. Rasa-rasanya beban ini berat. Mungkin dia mau naik ke atas puncak gunung, seperti ditaruh sebuah ransel yang berat di pundak dia. Ransel yang berisinya apa ini? Ransel yang isinya di dalam itu adalah batu-batu yang berat-berat, pergumulan yang begitu berat. Tetapi Tuhan mengatakan kepada dia, naik kemari. Rasa-rasanya tidak mampu, tapi dari atas puncak itu Tuhan sedang mengatakan kepada kita, engkau sanggup, engkau bisa. Engkau bisa, aku berikan kekuatan kepadamu. Dia mengatakan, lalu dengan segenap kekuatan kita mulai merangkak naik. Dan pada saat kita merangkak naik, apa yang terjadi? Otot-otot rohani kita mulai berkembang. Amin. Otot-otot rohani saudara mulai berkembang. Dan saudaraku, secara tidak langsung, yang terjadi apa? Tuhan melihat, menyorot bahwa orang percaya ini loh, dia punya kualitas iman gitu. Ditaruh di sulit ini, ditaruh di kesulitan ini. Tetapi sampai akhirnya apa? Saya katakan, kasih karunia Tuhan terjadi akan bersamaan dengan kasih karunia Tuhan juga pasti akan ada kepercayaan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Saya percaya, terlalu yakin. Bentuk apa apresiasi Tuhan bagi setiap kehidupan kita, baik pada waktu sekarang. Tunggu biar waktu Tuhan yang beracara bagi saudara. Sehingga saudara akan mengatakan ini, waduh, luar biasa, hidupku menjadi terang, menjadi berkat. Ya, jadi kalau pada hari ini ada sebuah perjalanan hidup yang sedang harus Bapak Ibu kita semua harus jalani. Nih, taruh dalam hati dan pikiran kita. Ya, ini kata firman Tuhan, mari kita memikirkan perkara-perkara kerajaan surga. Saya katakan selalu, pertempuran yang paling besar itu terkadang di mana? Di pikiran ini. Ya. Dan terkadang iblis juga mau mengambil keuntungan. Manakala mungkin pikiran kita lemah, pikiran kita ini akhirnya berimbas, berdampak kepada yang lain. Tetapi ketika ada perkara Kristus, pikiran Tuhan mulai menaruh di dalam kita. Bebanku yang ada pada hari ini tidak sebanding dengan apa yang Kristus lakukan bagi saya. Pergumulan yang ada pada hari ini, orang-orang percaya juga sudah mengalami juga pada waktu itu. Ya, aku belum dijawab pada hari ini doaku, ya iniku dan seterusnya. Tapi aku percaya aku punya Tuhan. Ya, apabila ya kata Daud mengatakan apabila ia tergeletak, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, jadi dengar Bapak setiap kehidupan kita pada hari ini Tuhan punya rancangan begitu indah bagi saya dan saudara. Kalau misalnya hidup pergumulan belum jauh, bukan berarti Tuhan tidak jauh. Tuhan lagi lihat kualitas iman kita. Ya, kesaksian juga waktu kita mulai, dan saya lihat sekali lagi mulai bangun pekerjaan Tuhan juga. Aduh, betul-betul lah. Ya,
sulit, sukar, tapi berjalannya waktu ketika kita tetap percaya, tetap ini berjalannya, kasih karunia Tuhan mulai terjadi. Tanpa diduga-duga, yaitu 2011 ya. 2011 bulan September pekerjaan Tuhan itu mengalami titik balik. Kenapa? Karena ada juga ya yang boleh katakan satu peristiwa yang rasanya nggak mungkin. Jadi kita ditelepon oleh teman dari istri di Kragan, baru sekali bertemu, tiba-tiba dia telepon, Ibu Pendeta, dia bilang Ibu Olive itu, saya ada tamu dari luar, mau nggak terima gitu ya? Dari mana? Ada dari Australia dan juga nanti yang ada yang langsung menerjemahkan. Kita nggak tanya berapa orang pada hari itu hadir, ya. Langsung istri bilang oke, siap, terima, jalan, ya. Nah, berjalannya waktu ternyata yang hadir itu datang kepada kita berapa orang? 8 orang. Nah, 8 orang kita harus sambut, kita harus terima, layani mereka dengan. Saya punya prinsip seperti Alkitab gitu. Waktu proses perjalanan hidup akhirnya tibalah kegenapan janji Tuhan itu terjadi bagi dia. Pada waktu dia berumur berapa kata firman Tuhan? 85 tahun. Setelah 85 tahun, aku masih kuat, aku masih sama gitu. Sekarang aku siap untuk meraih janji Tuhan. Aku siap untuk menerima keberkatan Tuhan. Aku siap juga untuk memperoleh yang namanya tanah yang diinjak oleh telapak kaki. Dan aku siap juga mulai membangun rumah, membangun usahaku, membangun keluarga, dan juga tanah-tanah penggembalaan. Setelah berapa waktu lamanya? 45 tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua kita yang ada pada hari. Jadi saya katakan ada 45 tahun. 40 tahun yang pertama. Itu Kaleb harus melewati sebuah perjalanan. Dan akhirnya dia hargai, dia apresiasi bahwa orang percaya ini, Kaleb ini, mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Lain jiwa yang ada pada dia. Waktu melihat kesulitan, tantangan. Gitu. Aku percaya Tuhan ada bersama ini. Ya. Tuhan akan membawa kita masuk ke sana dan kita akan bisa. Kenapa? Dia sudah banyak lihat pengalaman ya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini juga yang harus Bapak Ibu semua kita pegang pada hari. Saudara dan saya juga pegang pada hari. Ada begitu banyak tentunya mujizat-mujizat yang kita sudah alami gitu. Ya, saudara dan saya alami itu. Kalau pada perjalanan pada hari ini ya, Tuhan lagi menguji kualitas rohani kita, iman kita, tetap gitu, percaya. Ya, tetap bangun terus iman kita. Bangun hidup saudara terus dengan Tuhan itu. Ya. Kesulitan, tetapi pelita kita tetap bercahaya. Pelita kita tetap bercahaya, bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Pada saat situasi sekitar kita, ya, ada begitu banyak godaan, tantangan yang mau menarik kita kepada ini, yang membawa kita dari ini, tetapi, waduh, orang percaya itu tetap. Orang percaya itu juga tetap apa? Tetap mengerjakan tugas tanggung jawabnya, ya. Kepercayaan, talenta yang diberikan kepada dia tetap jalankan, dia tetap lakukan, dia tahu gitu loh. Sekalipun kita berjalan menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Waduh, ya, sekalipun mungkin waktu kita melakukan sesuatu itu ada harga yang harus kita bayar. Aduh, tetapi oleh karena firman Tuhan yang Tuhan taruh dan itu adalah sebuah kebenaran yang diyakini dengan sungguh, yes, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan saya katakan sekali lagi, tuayan kita bukan hanya kepada saudara, sampai kepada siapa? Anak cucu kita. Tuhan tolong sampai berapa generasi ke depan. Sehingga nanti apa? Anak cucu juga kita akan melihat bahwa opaku, iniku adalah itu orang percaya yang luar biasa tangguh. Amin. Ditaruh di suatu situasi ini, dia tangguh. Ditaruh di situasi ini. Nah, kita lihat juga, Abraham berapa tahun akhirnya disebut sebagai bapak orang percaya. 75 tahun pertama Tuhan panggil dia, ya, keluar dari negerinya. Sesudah itu 25 tahun baru peroleh anak. Dia meninggal umur berapa? Umur 175 tahun. Ya, saya katakan berapa? Ada waktu kurang lebih 100 tahun yang dibutuhkan sehingga Alkitab menyebut Abraham sebagai bapak orang percaya. Nah, sekarang perjalanan hidup seperti apa yang dilalui oleh Abraham? 25 tahun yang pertama sebelum dapat anak. Saya baca dan kita lihat kurang lebih ada 10 kali tempat dia berpindah-pindah. Ya, kalau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu pada hari itu bukanlah hal yang mudah. Coba aja misalnya kita pada hari ini yang kami berapa kali pindah rumah gitu ya. Aduh, susah. Ya, kalau mau pindah rumah semua harus diangkat. Nah, angkat ini bukan cuma orang dua, Abraham dengan istrinya, apalagi ada 318 orang yang bersama dengan dia. Berapa tenda?
banyak. Terus habis itu apa lagi? Ada kambing domba. Jadi kalau pindah di satu tempat apa lagi? Mereka pindah di tempat tersebut. Yang pertama kebutuhan apa? Bagaimana airnya, bagaimana makanannya. Jadi kalau mau dapat air pada hari itu apa? Harus gali sumur. Gali sumur. Supaya bisa ada. Ya puji Tuhan kalau misalnya langsung gali, langsung dapat. Kalau belum, gali lagi. Mungkin sudah rasanya enak di sini, pindahlah. Karena ikutin apa yang Tuhan perintahkan. Disuruh pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Tuhan kemana? Pokoknya ikut saja. Itulah orang. Tapi waktu berjalannya itu ini kita perhatikan ini kesulitan. Nah, dalam perjalanan itu bisa nggak kita katakan orang-orang bersama dengan dia itu suatu waktu mungkin ada masalah kesehatan. Yang bertanggung jawab siapa? Abraham, Mas. Waktu keponakannya Lot lagi dalam masalah, yang bertanggung jawab siapa? Abraham. Ditawan siapa? Ditawan musuh. Jadi Abraham siapa? Abraham umur kurang lebih sekitar mungkin hampir 80-75 tahun. Dia harus diangkat pedang untuk selamatkan Lot. 75 tahun pergi berperang. Ya, tapi masih kuat, luar biasa. Ya, jadi dia harus siapa? Dia harus bertanggung jawab selamatkan. Kalau misalnya ada masalah ini, luar biasa kesulitan. Jadi Abraham itu sudah terlatih benar-benar selama 25 tahun yang namanya kesulitan, tantangan. Bahkan juga bagaimana harga yang dibayar. Dan sesudah itu ada waktu lagi sekitar 75 tahun yang Tuhan beri. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan apa? Abraham adalah bapa orang percaya. Diakui, diapresiasi. Dan jauh sesudah itu kita perhatikan. Penulis Alkitab yang hidup jauh sudah ini, melihat jauh ke depan. Abraham diapresiasi oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu kita melihat Nuh juga, yang menulis kitab Kejadian itu adalah Musa yang hidup. Ya, berbeda zaman dengan Nuh. Dari kejauhan Musa melihat ada seorang pada waktu ini, waktu umur 500 tahun, maka dia orang benar. Jadi apresiasi penghargaan Tuhan pakai orang yang jauh gitu. Terkadang pun seperti itu. Ada orang-orang yang jauh yang Tuhan bawa untuk melihat setiap kehidupan kita. Sampai jauh ke depan. Saya katakan, apa yang kita mulai pada hari itu luar biasa. Ya, jadi hidup kita sedang dibawa untuk melihat jauh ke depan. Melihat jauh ke sana gitu loh. Sehingga nantinya orang melihat, orang percaya itu pada waktu itu ditaruh di sini, di kesulitan ini, di tantangan ini, dengan berbagai macam tantangan pergumulan yang ada. Bertubi-tubi datang. Tetapi orang itu pelitanya tetap bercahaya. Itu loh, sekalipun ada beban berat yang ditaruh di pundak dia, tetapi dia tetap kuat. Akarnya mulai menancap yang dalam-dalam. Sehingga berjalannya waktu makin lama, makin kuat, makin berisi, makin gemuk, makin bernilai, makin punya banyak hal, makin segar, makin bermutu. Semakin dia ke sana makin cemerlang, makin bermutu. Kenapa? Hidupnya disertai dengan pengalaman hidup yang luar biasa. Dan pada waktu dia akan tampil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kata firman Tuhan, berjalannya waktu, mungkin secara fisik kita akan pasti akan menurun. Tetapi ini loh, hikmah yang Tuhan beri kepada kita itu mulai menjadi berkat bagi banyak orang. Memberi hidup kepada banyak orang. Memberi kehidupan kepada banyak orang. Orang lain yang mendengar, memperoleh sesuatu, memperoleh ini. Kenapa? Karena ada sebuah perjalanan hidup yang kita jalani. Karena itu kita yang semua ada pada hari, orang-orang muda, siapapun kita ini, bangun sebuah perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Memang tidak mudah. Ya, memang tidak gampang. Tetapi, nih, Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Roh yang ada pada kita itu lebih besar. Amin. Daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, sekali lagi saya katakan, memang sekali kuncinya itu adalah, kuncinya sekarang ini di pikiran kita. Dalam pergumulan terkadang, kalau misalnya kita sudah mulai banyak diserang dengan pikiran kita, iblis paling mulai sering panah-panah api senjata. Boleh ditambahkan, nah itu kata firman Tuhan, pakai perisai-perisai iman. Kalau panah api kekhawatiran datang, misalnya kita dihadapkan tantangan, aku percaya aku punya Tuhan, aku banyak lihat hal kemarin yang sudah kulewati, masa Tuhan tidak berperkara dengan saya pada hari. Terus Tuhan katakan, ya pikul setiap kuku yang ada, tantangan yang ada, jalani gitu loh, ya. Jalannya waktu nih. Yang terakhir saya katakan kepada kita, ayo kita kembali lagi ke Kejadian. Kejadian pasal 5, ada banyak di dalam Alkitab yang kita bisa lihat bahwa ada sebuah perjalanan hidup yang harus. Nah, kita baca lagi Kejadian pasal 5. Saya katakan kepada kita, siapa yang turut mendampingi Nuh sehingga dia menjadi orang kuat. Nanti juga bangun batra saudara. Nanti berikutnya kita lihat bangun batra di dalam ketaatan.
bisa bangun sampai 100 tahun itu seorang diri pasti dia nggak bisa. Pasti ada yang memotivasi, yang mendampingi dia. Kita lihat dulu. Pertama Kejadian pasal 5 ayat 27 dan nanti ayat yang ke-30. Ya. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Tahun pas matinya Metusala itu adalah sesudah itu penghakiman air bah itu datang. Ya, habis itu ayat yang ke-30, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh dan ia. Nah, ada dua orang di sini yang disebut. Yang pertama siapa? Kita perhatikan, ya, yang mendampingi atau memberikan nasihat secara alami dan secara rohani, ya, memberikan nasihat rohani dan memberikan nasihat juga secara alami untuk tetap bangun batra ini, bangun sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Siapa yang nasihat ini? Jadi, yang pertama itu Metusala itu atau opanya yang berjalan selama 600 tahun dengan jadi selama waktu itu 600 tahun itu Metusala itu kan ayahnya Henok yang diangkat hidup-hidup. Nah, jadi mereka terima firman Tuhan dan sesudah itu Metusala ini sekarang dia dampingi. Waktu dia dapat terima firman dari Tuhan tuh bangun batra. Pasti waktu dia bangun pasti ada ini, membangun hidupnya nggak mudah. Siapa yang kasih kekuatan kepada yang mendampingi dia? Salah satunya adalah Metusala yang kasih kekuatan rohani kepada dia. Kamu kalau sudah yakin itu adalah firman yang Tuhan berikan, ini tetap jalan di waktu. Ya, dia kuat, dia jalan. Nah, terus habis itu apa lagi? Ada ayahnya 595 tahun. Nah, ini bagi saya juga, bapak-bapak kita harus jadi ayah-ayah yang kuat. Amin. Ini bapak, jadi tentunya ibu juga jadi penolong yang kuat juga gitu. Jadi kalau bapak sekuat juga, ibu-ibu juga masih kuat. Amin. Tuh. Dan calon dan semuanya gitu. Ya nih, 595 tahun dia mendampingi, membangun baik. Nah, jadi yang kasih kekuatan, yang dorong, yang dampingi dia supaya Nuh itu saya katakan 500 tahun awal itu menjadi benar, tidak bercela, bergaul dengan Tuhan. Karena pasti orang berjalan, namanya masih muda dan seterusnya, kelabilan pasti ada. Terkadang apa? Ada pengaruh ini, ada ini dan seterusnya. Lihat aja deh sekarang, begitu banyak. Kalau juga kita amati pertumbuhan orang-orang ini, terkadang ada masa-masa titik-titik kritis. Ada masa-masa di mana orang-orang lagi mencari jati dirinya. Sehingga mulai ikut ini, mulai ikut dan seterusnya gitu. Saya waktu juga masih SMP dulu, masih apa juga terkadang di sekolah ikut ini, dengar, wih kayak bagus ya. Kita tidak tahu pada hari. Juga dulu pada zaman saya berikut begini, ada selalu satu simbol stigma mengatakan, orang-orang kalau nakal-nakal nanti jadi berhasil. Kata siapa sekarang? Pada waktu itu dia mengatakan, mungkin kalau nakal-nakal dulu, ya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan mencari jati diri. Nah, jadi yang terjadi apa? Ada seorang yang mendampingi, yaitu Lamek dan juga Metusala, sehingga menjadi seorang yang berhasil. Saya berdoa kepada setiap kehidupan kita pada hari ini, biar oleh pertolongan Tuhan kita menjadi orang-orang yang kuat di mana kita berada. Ada orang-orang kuat yang Tuhan bawa di sekitar kita, ya. Ada hamba-hamba Tuhan dan baginya yang Tuhan bawa untuk menjadi orang kuat, untuk memberikan kekuatan kepada kita supaya terus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Pada waktu mungkin lalu ada tempaan badai, ada tantangan, ada kesulitan ini, tetapi oleh karena doa, oleh karena motivasi, oleh karena nasihat, sehingga kita dan mungkin juga saya dan saudara juga sedang dipersiapkan juga oleh Tuhan untuk menjadi orang kuat juga di waktu yang ke depan, untuk berikan kekuatan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Seterusnya. Puji Tuhan. Mari kita buka kepala kita datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Buat waktu ini yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami. Kami belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada waktu yang harus kami tempuh, ada sebuah perjalanan yang harus kami tapaki untuk sampai diakui, diapresiasi. Bahwa kami adalah orang yang hidup dalam kebenaran, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan.
percaya juga Tuhan, ada sebuah perjalanan juga yang harus kami lewati untuk sampai kami melihat apa yang kami lakukan itu dihargai, diapresiasi. Kalau pada hari ini Tuhan mungkin kami tidak dilihat, tidak diperhatikan, bukan berarti Tuhan tidak melihat kami. Tuhan melihat iman hati seluruh umat yang ada pada hari ini ya Tuhan. Setiap langkah iman yang diambil, yang dijalani untuk mencari Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, Engkau turut campur tangan, bekerja. Sehingga masa itu tiba, waktu itu tiba bagi kehidupan kami. Dan waktu itu juga tiba bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan terjadi, sehingga apa yang mereka bangun, apa mereka jalani, apa mereka kerjakan, usaha yang mereka lakukan, pergumulan yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, melihat ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan. Percaya juga kami juga sedang dilatih di bawah oleh Tuhan, jadi orang-orang kuat pada generasi kami pada waktu ini. Untuk ke depan juga kami menjadi orang-orang kuat juga yang bisa mendampingi, yang bisa juga ya Tuhan mendampingi generasi kami berikutnya, baik generasi ya Tuhan keturunan secara jasmani ataupun juga generasi-generasi rohani ya Tuhan. Itu menjadi orang-orang yang kuat di waktu yang ke depan, di waktu-waktu hidup yang tidak mudah ini, di waktu-waktu hidup yang penuh dengan kesulitan, tantangan, di waktu hidup yang penuh dengan pergumulan Tuhan. Dipercaya Bapa, dipercaya Tuhan, tangan-Mu, mata-Mu selalu ada bagi setiap kami. Kau melihat setiap umat-Mu juga ada pada hari Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang berkata, Tuhan ini kami, bangun terus bahtera rohani kami, bangun terus ya Tuhan, dan kami ingin terus membangun. Apapun harga yang harus kami bayar oleh pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk bisa membayar semua harga-harga secara rohani yang harus kami lakukan. Oleh karena setiap umat-Mu mengasihi Engkau, oleh karena Engkau terlebih dahulu telah melakukannya bagi setiap kehidupan kami. Harga yang mahal yang Kau curahkan di atas Kalvari untuk keselamatan setiap kehidupan kami. Ada jalan salib yang harus dilewati, ada paku-paku yang harus dijalani, ada mahkota duri, ada cambuk. Tetapi Kau naik di atas kayu salib dan menerima dan meminum cawan yang ada sampai selesai, sampai tuntas. Dan Kau berkata selesai. Dan kami percaya juga melihat kepada apa yang Kau lakukan bagi kami ya Tuhan, dalam serangkaian peristiwa kristologi, mulai dari kelahiran-Mu, inkarnasi, sampai kepada kematian-Mu ya Tuhan. Ini mengingatkan kami betapa besar, luar biasa cinta pengorbanan-Mu bagi kami. Dan oleh karena itu juga harga secara rohani yang harus kami bayar oleh pertolongan Tuhan, memampukan kami untuk menapaki semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagi setiap umat-Mu Tuhan yang ada pada hari ini ya Tuhan, kami maju melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari kita bangkit semuanya. Roh-Mu yang hidup penuh